Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih menginginkan orang tersebut untuk selalu kembali kepadanya. Dan ketika Allah memanggil seorang hamba, maka Allah sudah rindu dengan hamba tersebut. Apalagi seorang hamba itu adalah seorang muslim yang taat, yang istiqomah, selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita ini yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan untuk kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan waktu, kita masih diberikan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita semua selalu memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Coba bayangkan kalau misalnya kita adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mungkin kita belum siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harusnya kita syukuri. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita selalu memperbaiki dan selalu menjadi lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke 10. Nah, ya, ayat yang ke-10. Namun sebelum kita mulai kajian tadabbur Al-Qur'an ini, alangkah baiknya kita membaca hadis terlebih dahulu sebagai materi daripada Baitul Qur'an ini, ya. Materi pembuka dari Baitul Qur'an ini termasuk diantaranya adalah kita membaca hadis, dan setelah itu kita akan membahas tadabbur Al-Qur'an. Ada yang sudah buka bukunya? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua.
Bismillah. Kita minta satu orang membacakan hadisnya. Ustadz Ilham. Ya, Mas Faris baca terjemahnya. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Faedah daripada hadis ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling utama untuk kita berbuat baik. Ada seseorang yang datang kepada Rasul, kemudian bertanya, "Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan secara baik?" Kemudian Rasul berkata, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu." Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, ya, yang 3 kali beliau menyebutkan ibumu, kemudian yang keempat kalinya beliau menyebutkan ayahmu. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini menjelaskan akan keutamaan seorang ibu. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang ibu. Ya, kenapa? Para ulama menjelaskan karena ada 3 hal yang dilakukan atau yang dijalani oleh ibu yang tidak bisa dijalani oleh seorang bapak. Ada 3 hal kenapa si ibu ini lebih berhak untuk mendapatkan mendapatkan perlakuan baik yang lebih utama daripada bapak. Karena apa? Karena ibu mengalami 3 hal yang tidak dialami oleh seorang bapak. Yang pertama adalah seorang ibu adalah orang yang telah mengandungmu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang ibu adalah orang yang telah melahirkanmu. Seorang ibu adalah orang yang telah melahirkanmu. Ya, kemudian yang ketiga, ibumu adalah orang yang telah menyusuimu. Jadi inilah sebab kenapa ibu lebih didahulukan daripada bapak, 3 kali lebih utama daripada bapak, karena ibu menjalani sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Nah, kira-kira ada nggak bapak-bapak yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Tidak ada yang bisa. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita berbakti kepada seorang ibu. Baik, membahas tentang berbakti kepada ibu dan bapak. Mari kita buka dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke Bismillah. Surat Al-Isra itu adalah surat yang ke-17 ayat yang ke-23.
Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasannya perintah untuk taat dan berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, karena perintah itu menunjukkan akan wajibnya suatu perkara. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi dalam ayatnya perintah kepada kita untuk alla ta'budu illa Iya, agar berbuat tauhid atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Ihsan bil walidain. Tauhidullah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, dan bukan menyembah kepada hal-hal yang tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan tauhid. Jadi setelah tauhid, yang paling wajib bagi seorang hamba adalah berbakti pada orang tuanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena merekalah yang menjadi asbab dari hidupnya kita. Jadi selain kita hidup karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan bimbingan, mendapatkan asuhan daripada orang tua kita. Itulah mengapa kita harus memperhatikan orang tua kita. Bagaimana caranya? Caranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Caranya adalah jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi ketika orang tua sudah lanjut usia, maka biasanya perasaannya lebih sensitif. Orang ketika usianya semakin lama semakin tua, maka perasaannya lebih sensitif. Maka di dalam ayat ini disebutkan fala taqul lahuma uf, jangan kamu mengatakan uf. Uf itu ah, sebagaimana di dalam ayat ini. Atau kalau bahasa kitanya, ketika kita diomongin sama orang tua, alah. Nah, itu termasuk dari perkataan ah.
Dan ini termasuk perbuatan yang berdurhaka kepada orang tua. Jadi kepada orang tua ihsana, harus benar-benar kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita melukai hati mereka, jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka, jangan sampai mereka nangis karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Karena disebutkan di dalam suatu perkataan para ulama, barang siapa yang berbuat durhaka kepada orang tua, maka balasannya langsung di dunia. Langsung di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi ada yang mengatakan, kalau hubungan keluargamu buruk, maka perhatikan hubunganmu dengan orang tuamu. Nah, ini yang sudah berkeluarga insya Allah paham. Kalau ada masalah dalam keluarga, mari kita bermuhasabah. Jangan-jangan ada masalah dengan orang tua. Apakah kita pernah menyakiti mereka, membuat mereka sedih, atau kita sudah lama tidak menyapa mereka. Orang tua dibiarkan kangen kepada anaknya sementara kita tidak pernah menghubungi mereka. Nah, ini termasuk hal-hal yang dapat membuat orang tua sedih. Dan kita sebagai anak, kita tidak boleh meneteskan air mata orang tua karena perbuatan kita. Kemudian, nah jadi dilarang ya untuk berkata alah, kemudian berkata, nah itu juga termasuk ketika diomongin orang tua, meskipun kita sudah paham tentang kehidupan, meskipun kita sudah tidak butuh lagi tidak butuh lagi disuruh-suruh sama orang tua, tetapi ketika orang tua berkata, tetap kita harus merendahkan diri. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi kepada orang tua itu harus rendah. Meskipun kita sudah sekolah sampai S1, S2, S3 dan SS lainnya, maka kita harus tetap mendengarkan dan harus tetap tunduk dan rendah di hadapan orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun gelar pendidikan kita, kita tetap seorang anak di hadapan orang tuanya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan kita harus rendah. Artinya tidak ada mulia-mulianya loh. Seorang anak tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang tuanya. Jadi dia harus ngomong juga, jangan sampai, bahkan dalam penyampaian pun jangan sampai seseorang itu terlihat lebih pintar dari orang tuanya. Nah, ini sering ya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anak sudah ngaji, sudah pintar, sedangkan orang tuanya masih awam. Nah, langsung orang tuanya diceramahin, innal hamdalillah. Tetap orang tua itu adalah sebagai orang yang memandangmu sebagai seorang anak. Jadi tidak pernah berubah. Kecuali mereka sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang menjadi orang tua kita, ya sudah, kita seperti biasa. Tetapi ketika di hadapan orang tua, kita tetap menjadi seorang anak. Anak yang siap untuk dinasehatin, siap untuk dimarahin, ya. Karena termasuk di antara perbuatan yang perbuatan yang harus kita hindari adalah menjadikan orang tua itu takut ngomong ke kita. Nah, ada yang seperti ini. Jadi si anak ini dia membuat sekat antara dia dengan orang tuanya, sehingga si orang tua ini takut untuk berbicara kepada orang ini. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Kalau bisa kita itu siap untuk dimarahin, siap diomelin, nah ini butuh kebesaran jiwa untuk menghadapi orang tua seperti itu. Tapi nanti kalau orang tua bahasanya beda lagi. Kita membahas orang tua sebagai seorang tua jangan terlalu
mendikte anak, sebagai orang tua tidak mencampuri urusan kehidupan rumah tangga seorang anak. Nah, itu nanti pembahasannya beda. Tetapi kita di sini posisi kita sebagai anak yaitu seperti itu. Kita harus rendah di hadapan orang tua kita dan tidak boleh merasa lebih baik daripada orang tua kita. Kemudian di ayat yang sebelumnya tadi disebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wala waqul lahuma qaula karima. Jadi kita dilarang untuk mengucapkan pokoknya apalah kata-kata yang menunjukkan ketidaksenangan dan ketidaksetujuan dengan orang tua, yang ketika orang tua mendengarnya orang tua sakit hatinya. Nah, ini tidak boleh. Mengucapkan mengucapkan itu aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Nah, di dalam ayat ini tidak disebutkan, dan di dalam ayat ini hanya disebutkan yang paling rendah saja. Jadi ketika kita dilarang untuk mengucapkan kepada orang tua, apalagi kita membentak orang tua. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu sebagaimana yang kita sebutkan, berkata yang baik-baik. Kalau ada kabar yang baik disampaikan. Kalau ada kabar yang baik, Bu, alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan. Bu, alhamdulillah saya sudah lulus. Bu, alhamdulillah saya sehat. Terus kita sampaikan kepada mereka apa-apa yang dapat membuat hati mereka gembira. Terus kita sampaikan. Sebaliknya ketika kita ditimpa suatu masalah, jangan cerita kepada orang tua. Karena apa? Karena ketika kita menceritakan permasalahan, kesedihan kita, itu menjadikan orang tua itu tambah sedih. Kalau kita sedih, kalau orang tua lebih sedih. Jadi orang tua itu berkali lipat daripada apa yang kita pikirkan. Apalagi sampai mereka tidak bisa tidur, mereka sampai berat memikirkan kehidupan kita, sampai kemudian mereka nauzubillah min zalik ada di sana di Banten sana, sampai orang tuanya saking beratnya menghadapi anak-anaknya sampai dia pikun, ya. Nauzubillah min zalik. Dia sampai terserang penyakit yang sangat kronis. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah kepada mereka dan ucapkanlah kepada Allah. Ya, jadi kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Ya. Itulah bentuk berbakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Kita harus berbakti, kemudian kita harus menyenangkan hati mereka, dan kita tidak boleh berkata yang tidak baik. Kemudian bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, cara berbaktinya adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau dalam doa yang sering kita hafal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Inilah doa yang selalu harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya seorang hamba dia meninggal dunia, sedangkan amal ibadahnya hanya sedikit. Amal ibadahnya hanya sedikit. Salatnya kurang, kemudian dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Namun ketika dia sudah dimasukkan alam kubur, dia melihat suatu
suatu cahaya dan suatu pahala yang terus menerus mengalir kepadanya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, padahal saya dulu di dunia jarang beribadah, kemudian saya juga di dunia sering berbuat dosa, tetapi dari mana kebaikan-kebaikan ini ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang tersebut, hadza min du'ai auladikuma. Inilah doa yang selalu dipanjatkan oleh anak-anakmu kepadamu. Jadi ketika di dunianya si anak ini selalu berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dia memintakan ampun kepada Allah hingga kemudian Allah mengirim pahala kepada orang tua ini yang sudah meninggal ini, sehingga orang ini menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena doa anak yang soleh. Nah, itulah bentuk berbaktinya kita kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti kepada orang tua dan selalu kita diberikan kesehatan, begitu juga orang tua kita, agar kita selalu bisa berbakti kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kajian tadabbur Al-Qur'annya. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-10. Sekarang kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 11. Kita baca bersama-sama dulu 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا
إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Baik, sudah waktunya azan. Mungkin kita azan dulu. Nanti kita lanjut habis azan.
Bismillah. Kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imati Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Ustaz Haris baca artinya. Oh iya, besaran. Ya, baik. Ini masih menjelaskan tentang perihal orang-orang munafik. Orang-orang munafik di antara cirinya adalah mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan seperti apa yang mereka perbuat? Yang pertama adalah mereka menyembunyikan kekafiran. Ini adalah kerusakan yang paling rusak. Kemudian yang kedua, sering menyebarkan berita fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah selalu mengadu domba orang muslim, yaitu jadi menyebarkan berita yang tidak benar sehingga menyulut perselisihan antara kaum muslimin. Nah, ini adalah kerusakan yang selalu dibuat oleh orang-orang munafikun. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka ketika dikatakan kamu ini jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat yang merusak, mereka malah mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan nah, inilah orang-orang munafikin. Mereka berbuat kerusakan tetapi mereka berkilah. Ini sebetulnya bukan kesalahpahaman mereka, tetapi ini mereka tahu itu adalah perbuatan yang merusak. Jadi menyebarkan berita-berita yang fitnah kepada di antara kaum muslimin adalah perbuatan yang merusak, tetapi mereka ketika dikatakan qalu innama nahnu muslihun, kita hanya melakukan perbaikan, padahal mereka tahu yang mereka perbuat itu adalah suatu kesalahan. Ini hanya bentuk berkilah saja. Bukan seperti orang-orang yang tidak tahu. Misalnya kalau orang tidak tahu karena kesalahpahaman, kita cuma berbuat kebaikan kok karena dia belum paham. Tetapi kalau orang munafikin ini dia sudah paham mana kebaikan, mana keburukan, tetapi mereka lebih pilih yang namanya keburukan, dan ketika dinasehati mereka malah berkilah. Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkilah. Jadi ini termasuk ciri-ciri orang munafikin, suka berkilah. Ya. Luar biasa. Jadi bakal dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib atau keburukan-keburukan orang munafikin ini. Ayat selanjutnya, baca terjemahnya. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, mereka itulah yang berbuat kerusakan. Kemudian ayat yang ke-13-nya, ya ini adalah ciri orang munafikin yang selanjutnya. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah yang benar, berimanlah yang benar. Kalau beriman, jangan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari syariat. Ya, karena perbuatan-perbuatan orang munafikin ini mereka cuma di mulut saja. Mereka di mulut mengatakan kita beriman, kemudian
perbuatan-perbuatannya banyak yang menyimpang dan menyeleweng dari syariat Islam, dan ketika dinasehatin berimanlah yang benar, kemudian taatlah kepada Allah, mereka malah mengatakan qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akal itu beriman. Jadi di antara ciri orang munafikin, mereka selalu mengejek dan selalu membuat citra buruk terhadap kaum muslimin. Mereka ngakunya Islam tetapi sering berbuat sesuatu yang menjelekkan Islam. Mereka ngakunya Islam tetapi sering menjelekkan Islam. Dan banyak orang di zaman sekarang ini yang seperti itu, dan kita tidak perlu menyebutkan di majelis ini karena majelis ini terlalu mulia untuk menyebutkan orang-orang yang seperti itu. Qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi orang-orang yang bodoh, ya, orang kurang akal, di dalam ayat ini disebutkan orang yang kurang akal. Allah berfirman, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang kurang akal tetapi mereka tidak mengetahuinya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sebenarnya orang-orang yang tidak berakal atau orang-orang yang bodoh itu bukanlah orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang pendidikannya rendah, bukan. Orang-orang yang bodoh adalah yarghabu 'an millati Ibrahim. Orang-orang yang bodoh yang sejati adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim. Yarghabu 'an millati Ibrahim yaitu ajaran tauhid, membenci agama Ibrahim, tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun titel seseorang, ketika dia tidak beriman, saksikanlah maka mereka adalah orang yang paling bodoh. Insyaallah ini pernyataan dari Allah, bukan pernyataan dari kita. Jadi kita harus berbangga sebagai orang yang beriman bahwa kita ini adalah bukan orang bodoh, kita ini ada orang-orang yang berakal. Kemudian ayat yang ke-14, baca. Jadi orang-orang munafik ini punya dua muka. Pertama, muka bersama orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, muka bersama orang-orang setan-setan mereka, maksudnya orang-orang kafirun. Jadi ketika orang-orang munafikin ini dekat kepada orang-orang mukmin, ya ibaratnya dekatnya kepada kaum mukminin ini totalitas lah, sehingga orang-orang kafir yang menjadi antek mereka ini mengatakan di dalam ayat ini, wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka kembali kepada orang-orang kafir, qalu inna ma'akum. Orang-orang kafir sampai tertipu dengan penampilan orang-orang munafik, seakan-akan dikiranya orang munafik ini benar-benar telah beriman, saking totalitasnya menyamar. Jadi orang-orang kafir yang memanfaatkan orang munafikin ini merasa bahwa kok lama-lama kamu semakin dekat kepada orang-orang muslim ya, kok apa benar-benar kamu sudah muslim. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Enggak kok, kita enggak beriman, kita cuma bercanda aja, kita cuma guyon, kita hanya guyon, kita hanya bercanda, dan itu tidak beneran. Jadi kita terlihat beriman, kita terlihat sholat, kita terlihat sebagai tampilannya ustadz, kita sudah totalitas, bukannya kita beriman kok, kita masih setia dengan kamu kok. Orang-orang munafikin mengatakan seperti itu kepada orang-orang kafir yang merupakan setan-setan mereka. Jadi bukan kasar ya, tegas di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya
setan-setan orang-orang kafir ini, orang munafikin ini adalah yaitu orang-orang kafirun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baca. Subhanallah. Allah akan memperolok-olokkan mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka innama nahnu mustahzi'un. Kita hanya berolok-olok kok, kita hanya bermain-main kok. Ya sudah, Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa ya. Allah sangat murka kepada orang-orang munafikin ini, karena orang-orang munafikin ini yaitu mereka memperolok-olok agama Allah dan memperolok-olok kaum muslimin, hanya bercanda, hanya menyamar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya sudah, karena perbuatan mereka memperolok-olok Allah dan agama Allah, Allah akan memperolok-olok mereka. Dan al jaza'u min jinsil amal, dan bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang suka memperolok-olok, maka dia akan diolok-olok. Ketika seseorang suka ngomongin orang, maka dia akan diomongin orang juga. Ketika seseorang suka mencela orang lain, maka dia akan dicela juga. Ya kan? Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kalau kita tidak ingin diperlakukan yang buruk, maka kita jangan berbuat buruk ya. Kemudian ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16. Kita cepat. Ya. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang munafikin ini sebetulnya ada kepentingan ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan suatu mencari muka dari orang-orang kafir dengan menjual ad-dhalalata bil huda. Jadi dia tinggalkan al-hudanya dan dia menjadi ad-dhalalata. Dia mengambil kesesatan dan dia menanggalkan yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangan mereka itulah tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang munafikin ini suka membeli sesuai dengan kepentingan. Kalau kepentingannya sedang baik, maka mereka berpihak kepada orang-orang muslimin. Tetapi ketika mereka ditimpa suatu kerugian, maka mereka akan pindah lagi. Jadi pindah-pindah ke muslim ke kafir, ke muslim ke kafir. Muzabzabina baina dzalik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, mereka itu bukan bimbang, karena memang mereka sendiri hanya beragama itu sesuai dengan kepentingan. Kalau untung, mereka dekat kepada kaum muslimin. Kalau merugikan, mereka kalau rugi berniaga dengan orang-orang kafir, mereka merapat dengan kaum muslimin cari untung. Ketika mereka rugi berniaga dengan orang-orang mukminin, mereka akan kembali kepada setan-setannya lagi. Ya seperti itulah. Jadi selalu mencari kepentingan. Ayat yang selanjutnya, baca. Ya. Jadi perumpamaannya seperti orang yang menghidupkan api. Ketika api itu sudah menyinari sekelilingnya, Allah hilangkan lagi. Allah hilangkan dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Ya. Jadi inilah perumpamaan orang-orang munafikin ketika mereka mempermainkan syariat, mempermainkan
Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya Allah lenyapkan. Jadi mereka mencari keuntungan, setelah keuntungannya mereka dapat, Allah lenyapkan keuntungan mereka itu, dan mereka selalu berada di dalam kegelapan dan tidak bisa melihat kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Ayat yang ke-18, silakan dibaca. Nah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, misalnya ada orang buta aja, buta. Dia susah untuk kembali ke rumahnya, dia harus pakai tongkat. Tidak hanya buta, mereka juga tuli, tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada orang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu lebih susah lagi untuk berjalan. Fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu, udah itu nggak bisa berbicara lagi. Ya sudah, mereka hanya bisa berdiri di tempat, tidak bisa kembali, tidak bisa pergi, hanya bisa di tempat itu saja. Nah, itulah permisalan orang-orang munafikin itu. Mereka menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ayat yang ke-19-nya. Ya. Jadi seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, hujan lebat yang disertai kegelapan. Udah hujan kemudian gelap, petir, duar, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jari mereka menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi ini pembahasan yang perlu kita perdalam ya. Jadi di antara sifat orang-orang munafikin adalah mereka takut kematian. Nah, ini dia. Maka kita harus mawas diri dan kita harus muhasabah. Kenapa kita bisa takut mati?